Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tsumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, qad aflaha man tadzakkara wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wa fasma' aidan, dan mari kita renungkan juga qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh hari Rasulullah pernah bersabda, sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang akan menghilang atau merusak, mengikis sedikit demi sedikit amal ibadah yang sudah susah-susah payah kita tumpukan. Prediksi baginda Rasulullah di jauh hari ini kaum muslimin itu tertuju kepada kita hamba Allah, orang-orang yang beriman, yang sudah susah-susah payah mengerjakan amalan-amalan untuk bekal tabungan akhirat nantinya. Karena setiap orang yang beriman itu pasti berpikir hidupnya tidak selesai di atas dunia saja, tidak. Hidupnya tidak cukup di atas dunia saja, tapi muara hidup yang ia lakukan ketika Allah menggunakan kalimatnya hayataka qabla mautika, berpisah antara roh dengan jasad, itu muaranya adalah maut, kematian. Nah, yang mati ini setiap kita pasti akan mendapatkannya. Kaum muslimin rahimakumullah,
Di dalam al-maqalah pun juga disampaikan ijtihad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakassal. Orang-orang yang mau berjuang, berijtihad, itu pasti ada tantangannya. Bagi hamba Allah yang sabar di dalamnya mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi ini, fata morgana ini, dia akan selalu mohon kepada Allah. Dia akan meminta kekuatan kepada Allah di setiap saat, di setiap waktu, di setiap detik jantungnya itu dia mohonkan kepada Allah. Allahus Samad, Allah betul-betul tempat kita minta tolong. Tidak ada tempat yang lain. Nah, Bapak Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, firman Allah yang kita baca tadi adalah mengajarkan kepada kita dari sekian banyak aktivitas yang digaluti oleh umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang mengaku iman kepada Allah walaupun dia terus melakukan ibadah kepada Allah, namun yang namanya manusia tak lepas dari yang namanya khilaf, salah dan dosa. Namanya manusia, nasya yang salah, tak lepas itu. Makanya Allah batas dalam hal ini. Allah sangat menyukai, sangat cinta terhadap hambanya yang sudah melakukan dosa tadi, berbuat keburukan tadi, tubu ilallah. Makanya kalimat Allah di sini indah sekali kaum muslimin rahimahullah, dalam rangka ta'awanu ya Pak ya, dalam rangka mengingatkan kita kembali. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhir. Allah cinta banget, sangat sanah Allah kepada hambanya yang sudah berbuat maksiat, sudah berbuat dosa, kemudian mau ia mensucikan dirinya, mau dia mensucikan dirinya kembali. Nah, Bapak Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat dari surat potongan Al-A'la, kita bacakan di ayat berikutnya. Qad aflaha man tadzakkar. Allah sampaikan lagi, sungguh kata Allah, Allah sangat suka, beruntung hamba Allah yang mau mensucikan dirinya. Kalau orang yang mau mensucikan dirinya berarti dia pernah melakukan sebuah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, makanya seringkali kita sampaikan kaum muslimin rahimahumullah, sebejat apapun orang itu, sebrutal apapun kehidupannya di atas permukaan bumi ini, sejahat apapun ia, tapi setetes kesadaran itu ada pada dirinya Pak. Apapun ia berbuat, setetes kesadaran itu ada. Mari kita rasakan. Kita pernah berbuat dosa, awak tahu itu hukumnya, tidak diridhai oleh Allah, menyakiti orang, mengambil punya orang. Tapi setelah itu kan ada saat-saat kita bermenang kepada Rasulullah. Ayo kode keracuan. Allah lihat, Allah dengar. Orang lain mungkin bisa kita tipu, tapi ada dua di atas permukaan bumi ini yang tidak bisa kita tipu. Diri kita sendiri yang masih memiliki hati nurani dan perasaan, kemudian Allah sang pencipta diri kita, itu tidak bisa kita tipu. Dimanapun kita berada, dibandingkanlah dari hamba Allah tadi. Mengalaiku dengan racun. Banyak hal yang bermanfaat. Nah, Bapak Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, 1 bulan penuh lamanya diri kita ini sudah ditempa. Betul kan? Lah 1 bulan penuh lamanya diri kita ini dilatih, ditempa siang dan malam. Siang ditahan kita, diharuskan kita menahan diri ini dari rasa haus dan lapar. Secara kasat mata, tidak menahan diri saja dari makanan berupa sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut, ke dalam dada kita ini, ke dalam badan kita ini, yang akan merusak puasa kita. Tidak itu saja, tapi berupa pikiran Pak. Hati kita dijaga, mata kita dijaga, telinga kita dijaga, panca indera kita dijaga. Dalam rangka apa? Supaya tidak rusak nilai ibadah kita di siang hari. Habis di situ malam berangkat lagi, kita diajak, dilatih untuk qiyamul lail, menghidupkan sahur siang. Pengorbanan itu kaum muslimin.
Kadang hujan hari waktu tidur. Biarlah beko walaupun gara-gara orang lain kita ibadah, tapi tetap ibadah. Lama kelamaan kita akan terbiasa menghidupkan suasana qiyamul lail fi syahri Ramadan, menghidupkan suasana Ramadan. Semuanya butuh perjuangan kaum muslimin rahimakumullah. Lantas kata baginda Rasulullah, dari sekian banyak perjuangan kita mulai dari malam pertama sampai malam ke-10, sampai malam ke-20, sampai malam kita takbiran melepas hari kemenangan. Kecek Nabi, namuakah wa ilah sebegitu saja seluruh pengorbanan yang kita lakukan? Tidak. Sedangkan untuk di atas dunia saja apa yang kita usahakan selaku petani mengharapkan ba'acaroni hasil tanaman tadi, taninya itu menghasilkan buah yang melimpah. Betul kan Pak? Seorang guru bagaimana cara didiknya itu mendapatkan hasil yang diajarkan. Orang tua bagaimana mendapatkan anak yang berbakti, anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang bisa mengerti dengan perasaan orang tua. Itu ketika kita masih di atas dunia mengharapkan sesuatu yang wajar. Tapi apakah maukah kalah kita pemikiran kita ini untuk dunia kita, untuk dunia kita bisa memikirkan, apa untuk dunia akhirat kita nggak kita pikirkan? Nah inilah pesan baginda Rasulullah tadi. Sittatul asya tahbitul a'mal, dari seluruh pengorbanan kita tadi kaum muslimin rahimakumullah dalam rangka ulang-ulang kaji kita. Dalam rangka mengingatkan kita karena ini adalah Syawal yang terakhir di penghujung bulan kita. Syawal itu artinya meningkatkan, menjaga, meningkatkan amal ibadah yang sudah payah-payah kita tempuh. Supaya dengan berusaha. Rasul pesan, yang pertama hati-hati kita, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Jaga diri kita, sifat kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita, pemikiran kita untuk tidak mengurus aib orang lain. Ini yang pertama. Jangan sampai kita membaca aib orang. Jangan sampai kita menyebut-nyebut orang lain. Makanya di suatu sisi Rasulullah pun pernah bersabda kepada kita, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Lebih rancak kita, lebih bagus kita mengurus diri kita sendiri, sehingga dengan kesibukan mengurus kekurangan-kekurangan kita tadi itu lupa baca ayat orang. Contoh, Assalamualaikum yang wajiblah kita kerjakan. Yang wajib-wajib sudah kita kerjakan, yang sunatnya sudah kita kerjakan. Bagaimana yang sunat ini selalu continue walaupun Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Ini memperhatikan kekurangan kita. Dalam rangka menjaga supaya amal ibadah yang sudah payah kita tabungkan sebagai bekal akhirat kita jangan hilang begitu saja. Yang kedua, kata Rasulullah, ada yang disebut dengan waqaswatun qalbi, keras hati. Keras hati ini parah lagi kaum muslimin. Yaitunya penyakit yang tersimpan pada sanubari kita, yang tidak mau menerima kebenaran, nasihat dari orang tidak edan. Sesuatu yang bermanfaat untuk kita, biasanya ngasih nasihat ini orang yang tua ya Pak. Kalau orang tua mengasih nasihat kepada kita, berarti dia sudah pernah mengalami. Kita selaku yang muda, ayo dengarkan. Insya Allah bermanfaat untuk kita. Maka tidak salah Nabi menyampaikan di satu sisi itu, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa darabaka qabla syughlika, hayataka qabla mautika. Kuncinya di situ. Hayataka qabla maut. Pergunalah hidup kesaranca-rancanya sebagus mungkin sebelum maut datang menjemput kita. Sehataka qabla saqamika. Jagalah sehatmu sebelum sakit datang menghantam dirimu. Apa poin? Yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Ini dapat mengikis nilai ibadah kita. Banyak amal-amalan ibadah yang kita lakukan, tapi untuk dunia kita berburu bisa mau kita meninggalkan kewajiban kita demi menyelamatkan kita nantinya di akhirat.
Hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Kemudian ada yang disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan. Kalau kita memiliki sebuah rencana yang bagus, baik, tarbawiyah. Contoh, ini sebentar lagi kan mau Idul Adha nih Pak. Ada rencana kita ingin ikut berkorban. Boleh sah-sah saja kita sampaikan, akan tetapi ingat setan daur di situ. Setan kerja. Ketika kondisi tepat, uangnya ada, posisinya pas, jangan pernah kita undur-undur. La tu'akhir amalaka ilal ghadimah ta'madilun ta'malahul yaum. Orang yang suka menunda-nunda kaum muslimin rahimakumullah, hari yang sudah pernah ia lewati itu tidak akan pernah balik. Lantar jia ayam melati mata, dia akan rugi, nyesal dia nantinya. Qilatun haya, yang kelima, hilangnya rasa malu. Kalau sudah rasa malu yang mulai hilang pada diri seorang hamba, nauzubillah, ikulah samosa sawah di pematang. Lah samosa ini mamah dia menekan orang mando bintuo samosa menentu ini, maaf kita tanpa menyebut suatu objek. Inilah salah satu contoh efek 4 poin di depan kita layatkan, kita remehkan, kan santai saja kayaknya, tapi akan melahirkanlah penyakit yang kelima ini. Qilatun haya, hilang rasa malu waktu. Nah ada yang benar sama kamu. Gagahna lah buya ustaz ikut segala macam, tapi hati kita tutup. Ingat pesan Allah di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kok payah benar Rasul? Karena Allah tutup mata hati kita tadi. Nauzubillah. Terakhir, ar-riya. Riya itu apa? Sesuatu perbuatan yang baik, apalagi dalam rangka ibadah kepada Allah, dipuji orang yang berjalan. Perbuatan yang suka dipuji ini kedengarannya sepele kaum muslimin, tapi kalau kita biarkan, lambat laun amal ibadah yang lah panek-panek kita karajon Pak kaum muslimin rahimakumullah hilang begitu saja, persis seperti tanah humus yang dikikis di air banjir atau erosi yang lewat sajam. Dan kan sehari panuh janabe sajam saja di janabe nyekiki hari tadi humus tadi. Seperti itulah kira-kira kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang memiliki akal pikiran yang jernih, mari kita jaga 6 hal ini. Sebagaimana yang diprediksikan oleh baginda Rasulullah jauh-jauh hari sebelumnya, agar kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mendapatkan titel dengan ucapan la'allakum tattaqun. Banyak maaf, aku lupa lagi astaghfirukum fastabiqul khairat la yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fayahul hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahu azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidati rabbihim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.